kasih. Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata materi budaya positif, yaitu program pendidikan guru penggerak. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan kami. Semoga kegiatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali kegiatan ini, mari kita membuka kegiatan ini dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, untuk selanjutnya langsung saja pada materi kali ini. Kegiatan kali ini diseminasi budaya positif akan dipaparkan langsung oleh saya, yaitu Bapak Suryanto, calon guru penggerak angkatan 9 Banyuwangi, yang kali ini mengikuti program pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, budaya positif di sekolah ramah yang berpihak kepada murid. Bapak Ibu, coba dari kata budaya positif, kira-kira di pikiran Bapak Ibu, bayangan Bapak Ibu, seperti apa budaya positif tersebut? Bu Heri. Menurut saya budaya positif itu budaya yang ada di sekolah yang dapat membangun karakter pada peserta didik. Iya, betul. Contohnya kira-kira seperti apa? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, yang lain? Mengikuti upacara. Mengikuti upacara. Terus mungkin Tiket. Ya. Menebar salam pada teman. Ya, menebar salam pada teman. Mungkin itu yang sudah sering kita kenal, yaitu 5S ya. Senyum, salam, sapa, dan seterusnya itu. Oke. Next, Willy. Materi budaya dalam pendidikan guru penggerak itu ada 6 submateri, yaitu disiplin positif dan kebijakan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan terakhir yaitu segitiga restitusi. Untuk memahami materi ke-6 tersebut, untuk memahami materi tersebut, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia gai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi di budaya kita itu disiplin telah berubah, yaitu untuk mendapatkan kepatuhan dari orang lain. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini maksudnya rata-rata sekarang itu
anak-anak kita terutama itu melakukan disiplin itu bukan karena ingin mencapai tujuan yang mulia, karena ingin menghindari apa? Hukuman, ya. Takut dimarahi bapak ibu guru, akhirnya mereka terpaksa berbuat disiplin. Next. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, sebetulnya disiplin itu berasal dari kita sendiri dengan keinginan yang kuat. Kalau kita tidak memiliki keinginan disiplin yang kuat, maka pihak lainlah yang akan mendisiplinkan kita. Contoh, kita melanggar peraturan lalu lintas, berarti yang mendisiplinkan kita adalah polisi seperti itu. Next. Nah, tujuan kita sebagai pendidik yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kebajikan berarti nilai-nilai baik, nilai-nilai positif gitu. Kalau kebajikan universal yaitu kebajikan yang mencakup semua aspek. Jadi kebajikan universal itu maksudnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, suku atau ras. Jadi kebajikan itu sifatnya universal. Kemudian motivasi intrinsik yaitu motivasi dari dalam, motivasi dari dalam. Kalau motivasi ekstrinsik yaitu motivasi dari luar. Next. Manfaat disiplin. Disiplin memungkinkan individu untuk mengejar tujuan mulia. Pentingnya pengendalian diri dan pengaturan diri. Peran disiplin menciptakan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Mengajar siswa untuk berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai universal. Mendidik siswa untuk memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, ya. Jadi kita itu harus memotivasi siswa, mendidik siswa agar memiliki motivasi intrinsik, yaitu dari dalam diri siswa tersebut bukan dari luar. Okay. Next. Berikut adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal sifatnya positif manusia yang dianggap sebagai tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat universal yang disepakati bersama, tidak tergantung pada suku, bangsa, agama, bahasa, atau latar belakang individu. Nilai-nilai kebajikan menjadi dasar dalam sikap dan perilaku kita, serta menjadi fondasi untuk berperilaku yang baik. Dalam teori kontrol, setiap perbuatan memiliki tujuan dan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, motivasi intrinsik dapat terbangun dan mendorong individu untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai kebajikan yaitu diantaranya profil pelajar Pancasila, IPO Primary Years Program, yaitu sikap murid, 9 pilar karakter,
petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Proyek nilai-nilai kebajikan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Profil pelajar Pancasila yaitu yang digaungkan pada kurikulum Merdeka, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinakaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini profil pelajar Pancasila yang harus kita pahami, yang harus kita terapkan dalam pembelajaran kita. Next. Nilai-nilai kebijakan IDU Primary Program yaitu sikap murid. Sikap murid seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah nilai-nilai kebajikan sikap murid. Ini adalah nilai-nilai kebajikan 9 pilar karakter. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemandirian dan tanggung jawab. Jujur, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Percaya diri, kreatif, dan bekerja keras. Kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ini adalah 9 pilar karakter, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan petunjuk seumur hidup. Itu ada 10 lebih nilai-nilai kebajikan petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, peduli, penalaran, bekerja sama, keingintahuan, usaha, keluasan, dan lain-lain. Lanjut. Ini adalah proyek nilai-nilai kebajikan. Ada tabel di situ, banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang harus kita pahami. Lanjut. Kita sekarang masuk pada materi kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Apa itu? Ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu ada 3 motivasi. Ini menurut Gosen kalau tidak salah. Bergegas menuju sekolah, berupaya untuk tidak terlambat. Rata-rata itu faktornya karena takut dimarahi guru, takut kena hukuman. Jadi tidak ada, anak-anak itu mungkin ada cuma sedikit. Jadi anak-anak itu tidak ada motivasi dari dalam dirinya. Yang kedua yaitu motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan anak-anak kita, kamu rajin belajar lah, nanti saya kasih hadiah. Nah, dengan hadiah tersebut, maka anak tersebut termotivasi. Kalau hadiahnya tidak sesuai dengan keinginannya, ada kemungkinan untuk belajar berikutnya menurun. Hadiahnya cuma ikut kan seperti itu ya. Itu adalah motivasi eksternal. Kemudian motivasi yang ketiga yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah motivasi internal. Motivasi internal inilah motivasi dari dalam diri, yaitulah disebut disiplin positif. Ya. Next. Penerapan disiplin positif dalam membangun motivasi intrinsik, yaitu guru memiliki peran penting dalam menanamkan disiplin positif pada murid. Disiplin positif membantu murid-murid mengembangkan motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang.
Murid-murid akan berperilaku baik dan menghargai nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Jadi disiplin positif itu dapat mengembangkan motivasi intrinsik siswa yang berdampaknya adalah jangka panjang. Jadi anak-anak kalau sudah tertanam disiplin positif, melakukan segala sesuatu dari hatinya, maka akan menjadi karakter dalam anak tersebut. Dan jika karakternya sudah terbentuk, maka akan berdampak jangka panjang hingga mereka dewasa. Next. Ini adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas. Tindakan terhadap pelanggaran umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses perbaikan kesalahan murid untuk kembali pada kelompok mereka. Jadi di sini ditawarkan restitusi agar kita dapat menangani siswa yang bermasalah itu tidak dengan dihukum atau dimarahi secara langsung. Anak dibimbing agar dapat kembali kepada kelompoknya. Maksudnya seperti apa? Anak kalau dimarahi kemudian dia sensitif, dia akan murung. Dia akan murung dan menyendiri. Tapi kalau kita membimbing anak dengan restitusi, nanti anak itu akan merasa dihargai dan kemudian dia percaya diri kembali kepada temannya. Next. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman identitas gagal, tidak nyaman, memperkuat perilaku, memperkuat perilaku pasif dan agresif. Konsekuensi itu tetapkan peraturan, monitoring, memperkuat kepatuhan. Kalau restitusi itu identitas sukses, pilihan, memperkuat murid dalam jangka panjang, fokusnya pada pemecahan masalah. Lanjut. Perbaikan hukuman, konsekuensi, perbandingan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu murid merasa bersalah. Anak kalau dihukum itu merasa bersalah, kemudian rendah diri dan mengasingkan diri. Karena setelah dihukum itu anak-anak malu mungkin dengan temannya sehingga dia mengasingkan diri. Kalau konsekuensi itu terencana, melibatkan murid dan guru, memperkuat kepatuhan. Kalau restitusi itu membantu murid memperbaiki diri, menghormati diri dan orang lain. Fokusnya pada pemecahan masalah. Sekarang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Lanjut, Bu. Nah, sama polisi juga. takut sama polisi. Kalau merasa menggunakan helm itu penting untuk keselamatan, maka itu adalah motivasi intrinsik. Kalau seperti tadi karena takut polisi, dalam polisi itu karena ekstrinsik. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? takut corona. Biar tidak tertular virus. Ya. Ada lagi juga karena tidak terjaring oleh Satpol PP waktu corona dulu. Nah, itu adalah dua, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Keyakinan kelas itu untuk mendukung motivasi intrinsik. Ya.
Jadi keyakinan kelas untuk memotivasi intrinsik agar kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang disepakati dan lebih menggerakkan dibandingkan dengan mengikuti aturan-aturan. Lanjut. Anunya betulan apa ya? Apa namanya? Wireless. Prosedur keyakinan kelas atau sekolah. Nah, prosedur keyakinan kelas ini seperti peraturan kelas. Kalau dulu itu kan kita punya peraturan kelas. Siswa harus menggunakan seragam merah putih hari Senin, batik hari Rabu, adat hari apa namanya? Kamis. Kemudian siswa tidak boleh seperti ini, siswa tidak boleh jalan-jalan di kelas dan seterusnya. Dan sekarang kita itu diarahkan untuk membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama antara guru dan siswa. Dibuat bersama. Ayo anak-anak, untuk kebersihan kelas kita, maka kita buat keyakinan membuang sampah pada tempatnya. Ditulis membuang sampah pada tempatnya. Kemudian itu yang terlihat negatif, membuang sampah di sembarang tempat. Nah, nanti dari keyakinan yang sudah terbentuk itu dibuatkan konsekuensi bersama, begitu. Jadi dengan kita membuat keyakinan bersama dengan siswa dan disepakati bersama, itu nanti bentuknya bukan peraturan lagi, tapi keyakinan. Nanti kalau siswa ternyata membuang sampah sembarangan, ayo, kamu sudah melanggar keyakinan yang kita buat. Kan seperti itu. Jadi anak-anak akhirnya tidak merasa dihukumi. Aku iya, saya melanggar apa yang sudah saya sepakati, kan seperti itu. Jadi anak-anak akan lebih cenderung nyaman dengan keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Kalau peraturan cenderungnya takut kepada apa, Pak? Takut kepada guru, takut mendapat hukuman. Tapi kalau keyakinan kelas itu membangun siswa dari motivasi intrinsik tadi. Next. Keyakinan kelas itu kalau kita buat praktek bersama itu cukup panjang, karena keyakinan kelas itu ada beberapa metode tampak, tidak tampak seperti itu. Kemudian ada metode Y seperti itu. Kalau kita bahas cukup panjang. Nah, kita ice breaking dulu Bapak Ibu ya, agar kegiatan kita ini tidak keren. Berhitung sebanyak 3 kali putaran. Maksudnya seperti apa? Misalkan dunia nomor 1, 2G nomor 2, dan seterusnya sampai Mas Arif nomor berapa ya? 10. Apa 1, 2, 3, 1, 2, 11. 11. Putaran selanjutnya dunia berarti 12. Terus sekarang sampai 3 putaran. Ya. Paham ya? Ganti saran.
Berarti sampai 33 nanti. Berarti sebanyak yang ini ya. Iya, diteruskan. Berarti sampai 33. Nah, pada hitungan yang menunjukkan kelipatan 3 itu tidak boleh menyebutkan angka, harus bilang gor. Demikian dan seterusnya. Kelipatan 3 berarti siap. Konsentrasi. Kelipatan 3. Iya. Harus gor. Kelipatan 3 gor. Iya. Hah? Pakai ini dan Empat. Langsung nilainya 4. Lima kelipatan 3 kan? Gor, paham? Ya, kita mulai. Berhitung. 8. Iya betul. Berapa kelipatan 3 berapa? Karena 7. Baru kan 7 ngomong. 7, 8, 9. Iya benar. Benar. Jor. 13. 14. Jor. 16. 17. 18. Jor. 20. 20. Orang lain Jor. Untuk permainannya. Yuk, kita lanjut ke materi berikutnya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi ini kebutuhan dasar manusia 5 yang bertahan hidup adalah makan, kesehatan, dan lain-lain. Pasti Bapak Ibu paham kan untuk kebutuhan hidup. Nomor 2, kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kebutuhan untuk disayangi. Kalau masalah sayang, Bu Nila langsung connect pokoknya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi. Koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yaitu kebutuhan selanjutnya adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan dan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kesenangan, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, dan seterusnya. Kemudian penguasaan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Kenapa kok 5 kebutuhan dasar ini perlu? Sangat perlu Bapak Ibu untuk memahami kebutuhan dasar manusia agar dapat menerapkan materi-materi yaitu sebelumnya seperti apa tadi? Disiplin positif, keyakinan kelas, dan lain-lain. Next, Bu Eni. Nah, pernyataan kebutuhan dasar manusia. Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, cinta kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan.
Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit. Nah, itu ketutup logo, jepit rambut baru. Pernyataan ini, si murid ini itu memiliki kebutuhan apa? Ya, nah kita perhatikan kebutuhannya tidak lepas dari 5 ini, gitu. Bertahan hidup, cinta kasih sayang, kesenangan, kebebasan atau penguasaan. Nah, untuk agar Bapak Ibu bisa menuangkan jawabannya, kita pakai plano dan sticky note, oke? Ya, Pak Syarif tolong. Baik, Bapak Ibu, caranya simak baik-baik 4 Ini satu jawaban Pak ya? satu. Satu jawaban satu. Ya, sesuai apa yang Bapak Ibu pahami. Itu jawaban dari 4 itu. Iya. Ini jawaban Satu dulu, yang atas dulu. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Jadi anak ini ingin apa? Menunjukkan jepit barunya, tapi ibu gurunya tidak merespon. Apa kira-kira? Tempel siapa Pak ya? Hah? Tempel sana. Iya, langsung ditempel aja. Yuk, berprestasi. Mainnya. Pemohonan nomor 1 ya. Untuk pernyataan yang kedua, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ya, monggo. Puasa. Belum stop. Oh iya, yang seneng nggak itu ngomong tadi senang kan? Aku bantu lah Bu. Lo yo tenang yo. Dari siji. Ini. Orang tak kalah. Ayo Pak. Ya. Videonya di publish Pak. Tahun 2003 Ini apa harus dikat? Oke. Ini kalau durasi. Aku diputus kalau durasi. Lanjut. Ini kok partai itu. Jadi all. kumpulkan mah pinjaunya bumunan. Yes. On. Untuk pernyataan yang selanjutnya yaitu Rasanya semua aneh. aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Orang bebas. Sejuk. Jadi perlu kebebasan nanti. Nah, ini bebas makan.
Wes ya. Ayo Mas Arek. Karena sing-singingan Mas Arek, Mas Arek. Kalau mantap Ini Adanya duduk manis di kopi, mungkin. tawa ibu pada dari ibu. Pesan jam sudah angkat itu pagi. Itu pernyataan yang terakhir. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Dia bisa menguasai hati guru. Ya. Dia guru kejar aku. Asal menguasai hati istri. Wis. Oh, bisa pintar. Siapa itu nanti? Wajar dari film catatan hati suami. Suara hati suami. Iya. Biar itu memang. Kesel benar ya. Oh, kemudian dia kasih tahu dia mau siapa? Ayo, Tapi jujur, maju dulu pada. Mana motor mesin ya. Tapi servis mana? Baik, terima kasih. Bapak Ibu sudah menjawab pernyataan-pernyataan yang ada di slide terkait tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Mari kita lihat untuk slide selanjutnya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Jadi dia membutuhkan cinta dan kasih sayang. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah itu membutuhkan penguasaan. Lanjut. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Dia membutuhkan kebebasan. Kurang. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Ya, penguasaan. Itulah restitusi 5 posisi kontrol. Oke. Materi selanjutnya adalah restitusi 5 posisi kontrol. Yaitu 1, penghukum, 2, membuat rasa bersalah, 3, teman, 4, pemantau, 5, manajer. Jadi Bapak Ibu guru harus memahami tentang 5 posisi kontrol. Kita selama ini dalam menangani anak kita menggunakan posisi kontrol yang mana? Pak hukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Semua ini kan gara-gara kamu. Jadinya anak menjadi bersalah. Jadi jangan yang membunuh seperti teman. Ayolah, tugasnya tidak. Kamu tidak kasihan sama ibu yang sudah bicara dari tadi. Seperti itu. Ini sebagai teman. Gimana? Iya, kadang-kadang kita pakai dengan cara teman. Iya, tapi silakan. Belajar bersama. Ya. Menggunakan seperti pemantau, manajer. Kebanyakan yang Asrofi ngunyep deh. Jadi
kita harus memahami posisi kontrol yang baik yang kita terapkan untuk menangani siswa kita. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh penerapan posisi kontrol tadi terhadap disiplin positif. Pernyataan-pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah membuat orang merasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Benar pernyataan, ayolah lakukan demi ibu atau bapak guru. Nah, ini sebagai teman. Jadi kita posisikan sebagai teman. Mantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini contoh-contoh pernyataan sebagai pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai manajer. Jadi memancing siswa untuk memecahkan masalahnya, memunculkan bagaimana memancing siswa agar dia mau memecahkan masalahnya. Kemudian selanjutnya adalah kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai penghukum. Ya. Jadi dari contoh-contoh pernyataan ini yang kita hindari posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Penghukum. Merasa bersalah, ya. Jadi ke depan hindari posisi kontrol sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Jadilah sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau. Nah, inilah yang dinamakan disiplin positif. Lanjut. Nah, untuk memperdalam posisi kontrol tadi, coba kita simak film pendek berikut ini. Next. Ditandai kekuatan sinyal 2 kali lipat. Kita mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya Ibu. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau Ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya Ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya Ibu? Kalau Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kan? Hah? Dari yang mau pintar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Mas dia. Kalian mana? Hukum. Ibu sudah bilang, Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang mau terlambat. Kayak, sini kok. Kan disuruh ya Bapak Ademan Ada yang kayak, hah? sampai 3 kali Mak sampai Nanti kok. sampai gurunya menyesal. Kau kayak, jangan gara-gara tahu kita ngomong itu tidak belajar. Mentong ini, hukum saya. Sudah. Jangan lagi cerita. Kayak gitu. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, Ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Kalau sampai 3 kali ya. Betul-betul ini kayak lagi. Gak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah 5 kali 3 kali terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana kakak? Assalamualaikum. Kok terlambat? Gak usah banyak alasan.
Pagi anak-anak. Masuk kok lagi. Dan terlambat kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok. Hari ini saya sudah terlambat kok dan langsung ke rumah. Kok tidak masuk kok masuk? Sekarang jelaskan kok pada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malam kemarin kok tidak masuk? Kayla, jelaskan kok. Jangan kok. Kayla. Maafkanlah teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku udah mau berdagang. Terus daftar ke rumah sakit, sudah masuk sekolah. Hari kedua, terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suapin makanan mamaku baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin saya tak masuk sekolah. Teringatku harimu bunda. Kenapa sih yang menangis mau ujian ketiga? Betul bikin loh. Nangis sih. Biar sampai ke lo kan. Ya lo gede aja. Sering kan melihat ki mesti nangis gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Habis ini suhu berapa? 3. Nah, itu adalah dari tayangan film tersebut, Bu Guru di situ menerapkan posisi kontrol apa? Penghukum, Penghukum. Ada lagi? rasa cinta, Dari lima sayang. apa tadi? Posisi kontrol. Membuat merasa bersalah. Jadi guru tidak menerapkan dia sebagai manajer atau sebagai teman, tidak menerapkan itu. Hasilnya apa? Jadi ya hasilnya apa? Si Kayla malah menjadi musuh temannya. Si Kayla jadi minder karena sudah identitasnya itu sudah tercatat dia bersalah kepada teman-temannya karena Kayla teman-temannya tidak belajar, karena Kayla teman-temannya menunggu seperti itu, jadi tidak berhasil. Jadi pentingnya posisi kontrol kita sebagai guru adalah membentuk karakter siswa
memiliki motivasi intrinsik, kemudian siswa tersebut kembali dengan senang kepada kelompoknya. Misalkan habis dinasihati, itu masih pede untuk bermain dengan teman-temannya. Kalau seperti Kaila tadi, otomatis dia minder. Don. Ya kalau anaknya itu kuat mentalnya, kalau nggak kuat dia pindah-pindah sekolahnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan tentang segitiga restitusi. Apa kaitannya? Nanti ada kaitannya. Kaitannya antara posisi kontrol dan segitiga restitusi. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi setelah menggunakan metode restitusi, jadi anak itu karakternya lebih kuat. Dia percaya diri untuk kembali ke kelompoknya. Lanjut. Tujuan dan manfaat restitusi. Restitusi dalam mendidik murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Restitusi mampu menimbulkan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Oke, lanjut. Inilah model segitiga restitusi, yaitu dari sisi bawah menstabilkan identitas, kemudian sisi kanan itu validasi tindakan yang salah, kemudian sisi yang kiri itu menanyakan keyakinan. Lanjut. Mas Arif tolong ambilkan kertas di meja, Pak. Kertas tulis besar. Ukurannya apa gitu? Segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lanjut. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Ya. Lanjut. Ini contoh menstabilkan identitas. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, Pak Guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Pak Guru mencari solusi dari permasalahan ini. Itu yang kita sampaikan kepada anak. Kamu berhak merasa begitu. Misalkan anak itu menampar temannya, membalas sesuatu itu. Iya, kamu berhak melakukan itu. Jadi identitasnya distabilkan. Kemudian, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian, validasi kesalahan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian lanjut. Contoh validasi kesalahan atau tindakan yang salah itu kita bisa menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Ya, bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap hasil yang didapatkan.
tapi ada hal yang jadinya merugikan untuk orang lain. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Langkah 1. Dan tingkah laku yang salah divalidasi langkah 2. Maka anak akan siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas yang kita percayai? Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Apakah tidak akan kamu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Jadi menghubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kamu mau jadi orang seperti apa? Menurut kamu tindakan yang kamu lakukan ini benar apa salah? Nah, ini adalah contoh-contoh menanyakan keyakinan kepada siswa, ya, yaitu tadi menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua apa boleh? Validasi tindakan salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi dari posisi kontrol yang tadi sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau, itu kita hubungkan dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, untuk Bapak Ibu semakin memahami pengetahuan tentang penerapan segitiga restitusi, mari kita simak video berikut ini. Bunyi Pak. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh Pak. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi. Hanya mengingat. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah dulu padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Ya, enggak Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri.
Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bagaimana Bapak Ibu punya gambaran dalam apa menerapkan restitusi dan posisi kontrol kepada siswa kita yang bermasalah? Nah, itu contoh penerapan restitusi. Pasti Bapak Ibu ke depan ingin sekali menerapkan segitiga restitusi karena itu sangat positif sekali. Nanti akan timbul budaya positif di sekolah.
Nah, kesimpulannya tentu akan sulit. Melakukan restitusi bila anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Ada 3 alasan untuk ini. Pertama, rasa bersalah itu menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusi. Ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa kini dan mendatang. Lanjut, refleksi. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Jadi tetap kalau melanggar keyakinan kelas, melanggar keyakinan peraturan, tetap itu perbuatan yang tidak baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Jadi setelah keyakinan kelas tadi ditekankan, kemudian si murid menyadari, ya maka dari itu ke depan harus kamu perbaiki. Kemudian ditutup, ya sudah, terima kasih. Semoga nanti di waktu-waktu yang akan datang tidak mengulangi kesalahan lagi. Dan terima kasih. Demikian paparan dari saya tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu guru. Paparan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.